Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Kali ini Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Bloodshot yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang prajurit yang handal terbunuh dalam tugasnya dan hidup kembali sebagai pahlawan super. Jika kalian penasaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pasukan khusus yang sedang bertugas di kota Mombasa untuk menyerbu teroris. Pasukan itu dipimpin oleh Ray Garrison. Ray pun lalu mulai melakukan penyerbuan di sebuah rumah. Setelah semuanya berhasil dilumpuhkan, Ray pun ke tempat pemimpin teroris itu dan terlihat sedang menodongkan senjata ke arah sandranya. Ray pun sengaja melontarkan sebuah pertanyaan kepada ketua teroris itu. Apakah sudah subscribe channel Nikana? Dan setelah teroris itu menjawab dengan nada tinggi, Ray langsung menembak teroris itu hingga koit. Setelah misi itu selesai, Ray kembali ke pangkalannya yang kemudian disambut oleh istrinya yang bernama Gina. Setelah itu, mereka pun melakukan liburan sejenak ke Italia. Mereka menghabiskan waktunya di dermaga yang penuh dengan pedagang dan malam harinya mereka pun menginap di sebuah hotel. Di pagi harinya, saat Ray bangun dan melihat kalau Gina sudah tidak ada, Ray sedang mencuci mukanya. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang dan langsung menyerang Ray. Dikarenakan Ray pernah menjadi Toretto, ia pun berhasil melumpuhkan orang-orang itu. Ray lalu keluar mencari Gina, namun ia menabrak seorang pria yang sedang membaca koran. Tiba-tiba, Ray pun pingsan dan melihat pria yang ditabrak membawa suntikan bius. Yang ternyata, pria tersebut menyuntikkan Ray dengan sengaja saat tertabrak tadi. Setelah itu, Ray pun terbangun dan ia diikat di tempat penyimpanan daging. Di saat itu juga datanglah pria yang bernama Martin. Martin lalu menginterogasi Ray. Ia menanyakan kepada Ray siapa yang memberitahu lokasi penyanderaan di Mombasa. Ray pun tak tahu karena dirinya hanya diperintahkan oleh atasannya. Martin pun lalu mengeluarkan Gina sebagai tawanan dan mengancam menghabisi Gina jika Ray tidak memberitahu jawabannya. Namun, Ray tetap bersikeras kalau dirinya benar-benar tidak tahu, sehingga ketika Ray terbangun, ia mendengar suara pria yang mengatakan proyeksi prosedur Bloodshot sudah selesai. Lalu ia disambut oleh Dr. Emil dan asistennya yang bernama Katie. Ia menjelaskan bahwa Ray sedang berada di sebuah laboratorium Rising Spirit Teknologi yang disingkat RST. Emil menjelaskan jika Ray sudah mati namun tubuhnya telah dipenuhi dengan mikrobot kecil yang disebut nanites. Mendengar hal itu, Ray pun tidak mempercayainya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengingat apapun. Emil pun lalu mengajak Ray ke ruang fasilitas sambil menjelaskan bahwa prajurit terbaik yang mati akan dibawa ke sini untuk dihidupkan kembali sebagai prajurit super. Emil lalu memperkenalkan Ray kepada kedua prajuritnya yang memiliki implan proteksi, seperti Tips yang memiliki implan mata, kamera di bagian dadanya yang mampu melihat yang ia lihat. Sedangkan Jimmy memiliki implan kaki palsu yang sangat kuat dan tahan lama. Setelah itu, Emil membawa Ray ke laboratorium, di mana Emil sengaja melukai tangan Ray untuk menunjukkan kemampuan nanites. Ray pun sangat terkesan karena nanites mampu memperbaiki lukanya dengan cepat, di mana Emil menceritakan bahwa ia kehilangan lengannya dan ia membuat lengan robot untuk menggantikan lengannya. Pada malam hari, Ray pun ingin menguji kekuatannya. Setelah itu, Ray pun bengong sejenak di pinggir kolam dan melihat Katie sedang berenang di kolam tersebut.
Selesai berenang, Katie memberikan Ray sebuah koin kepadanya. Kemudian Katie mengajak Ray minum Orson beberapa rasa. Saat sedang minum, tiba-tiba suara musik pun terdengar. Musik itu sama persis dengan musik yang diputar saat istrinya dihabisi, sehingga ingatan Ray pun pulih dan ia sangat marah kepada Martin. Ray kemudian pergi dari RST menggunakan mobil, sedangkan Katie mengabari Emil bahwa ingatan Ray sudah pulih. Emil lalu menyuruh anak buahnya untuk melacak Ray. Setelah ketemu, ia lalu membicarakan kepada Ray melalui neni tes buatannya yang ada di kepala Ray. Emil lalu memerintahkan Ray untuk kembali ke RST karena tubuh Ray belum diuji coba kelayakannya. Ray pun mengabaikan perintah Emil dan mengambil alih neni tesnya dari Emil. Ray kemudian pergi ke pangkalan udara untuk mengambil pesawat pribadinya dan kemudian ia pun terbang ke Budapest untuk mencari keberadaan Martin. Sementara itu, Martin telah pergi didampingi oleh pasukan bayaran. Ketika mereka melewati terowongan, seketika lampu penerangan tiba-tiba mati mendadak. Setelah itu, muncullah sebuah truk dan menabrak mobil paling depan dan terguling menutupi jalan. Di saat itulah Ray pun datang dan langsung menembaki mobil Martin. Namun sayangnya mobil Martin anti peluru dan pasukan bayaran pun menembaki Ray dan membuat Ray terjatuh. Mereka mengira Ray sudah mati, namun nyatanya Ray masih hidup sehingga setelah membrutal, Ray berhasil memecahkan kaca mobil Martin dengan granat. Di situ Martin mengatakan kalau Ray salah paham dan ia bersedia membantu Ray. Tanpa basa-basi, Ray pun langsung menghabisi Martin dengan beberapa tembakan. Keesokan harinya, Ray berada di sebuah tempat di mana ia dijemput oleh Katie dan rekannya untuk kembali ke RST. Setibanya di RST, Ray pun tertidur di tempat pertama kali ia terbangun di RST. Ray lalu dihampiri oleh Jimmy yang tiba-tiba menunjukkan kebenciannya terhadap Ray, di mana Jimmy mengatakan kalau sebenarnya Gina tidak benar-benar mati. Namun perkataan itu membuat Ray marah dan ia sangat ingin menyerang Jimmy. Namun sayangnya, ia harus diservis saat itu. Setelah neni tes di tubuh Ray keluar, Emil ternyata sengaja ingin menyetel ulang neni tes yang ada di tubuh Ray dan situasi ingatan Ray yang berbeda. Di mana Emil mengubah wajah karakter Martin dengan pria yaitu Nick Barris. Jadi sebenarnya Emil ini memanfaatkan tubuh Ray untuk menargetkan mantan kerja Emil di RST yang akan membocorkan rahasia RST. Namun di sini masih belum jelas kapan Ray dihabisi. Yang hanya kita ketahui ia dihabisi saat di ruang penyimpanan daging, namun bisa saja pria yang menghabisi Ray adalah Emil sendiri. Namun kata viewer saya, Ray sama sekali belum mati. Ia hanya dibius di hotel lalu dimasukkan ke realitas visual yang seolah-olah Ray berada di ruang penyimpanan daging lalu dihabisi. Dan di sini juga diketahui bahwa orang yang tidak suka kelakuan Emil adalah Katie. Karena ia kasihan kepada Ray namun ia tidak bisa melawan karena implannya dikendalikan oleh Emil. Seperti biasa, Katie mengajak Ray minum Orson untuk memancing ingatannya. Saat musik itu dinyalakan, Ray mengingat tentang Gina dihabisi. Namun pelakunya bukan Martin, melainkan Barris. Ray lalu pergi ke RST untuk memancing Barris, sedangkan Emil berpura-pura peduli dengan Ray seperti sebelumnya. Setibanya di kediaman Barris, Ray membiarkan dirinya ditembak dan berpura-pura mati agar dibawa masuk ke dalam. Barris yang tahu dirinya akan dibunuh telah menyewa hacker yang mampu membuat kode. Hacker itu bernama Wigan, di mana Wigan kemudian memberikan Barris perangkat EMP, di mana EMP ini dapat mematikan sebuah listrik di kota dan juga neni tes di tubuh Ray. Tidak pikir panjang, Barris pun mengaktifkan EMP-nya, namun sayangnya butuh waktu beberapa menit untuk aktif. Sedangkan di ruang bawah, Ray pun mulai menyerang Barris. Saat EMP sudah 90%, Ray pun menghampiri Barris dan tanpa basa-basi, ia langsung menembaknya. Wigan lalu mengambil EMP-nya kemudian menekan tombol on untuk melumpuhkan Ray.
Namun, akibatnya listrik di radius 20 mil ikut-ikutan lumpuh. Namun, itu hanya bersifat sementara. Ahli komputer Emil bernama Eric mengetahui kalau hacker ternama yaitu Wigan mencoba mengambil alih Ray. Emil pun meminta Eric untuk menjadikan Wigan sebagai target berikutnya. Wigan lalu menghidupkan kembali Ray dengan sebuah struman. Setelah Ray terbangun, Wigan memberitahu Ray kalau dirinya disuruh Beris untuk menyingkirkan Ray. Namun, karena Beris sudah tiada, dirinya pun merubah pikiran dan ingin membantu Ray. Ray kemudian memberitahu Wigan tentang memori ingatan yang sama dengan wajah yang berbeda-beda untuk setiap kali pembunuhan. Melihat itu, Wigan pun sadar kalau Ray memang dimanfaatkan oleh RST untuk menghabisi beberapa karyawan RST yang membelot termasuk Beris. Di sini, Ray mulai berpikir bahwa bisa saja Gina masih hidup dan ia berniat menemui Gina di rumahnya. Namun Wigan melarangnya karena jika Ray tertangkap oleh RST, ingatannya akan diatur ulang dan wajah Wigan akan dipasang sebagai pembunuh Gina. Ray lalu memberikan sampel darah kepada Wigan untuk diteliti. Setelah itu, Ray pergi ke rumah Gina dengan mobil milik Wigan. Singkat cerita, tiba di rumah Gina dan bertemu dengannya, Ray sangat senang bisa bertemu kembali dengan Gina. Di sini Gina melihat Ray seperti menganggap dirinya sebagai istri. Gina lalu mengungkapkan kalau kita sudah cerai dan sekarang dirinya sudah berkeluarga. Tentu saja, Ray pun tidak percaya. Namun setelah melihat anak perempuan Gina, Ray pun akhirnya percaya. Gina lalu mengatakan sebenarnya bahwa Ray sudah 5 tahun meninggalkan tanpa sebab, dan itu alasannya Gina menikah lagi. Mendengar hal itu, Ray pun kaget dan ia segera pergi dari hadapan Gina. Di dalam perjalanan, Jimmy dan Tips menghadang Ray dengan menabrak truknya ke mobil Ray. Mengetahui dirinya akan diincar, Ray pun segera kabur, sehingga setelah capek berlari, Ray pun langsung menangkap Jimmy dan membiarkan dirinya tertabrak truk bersama Jimmy. Tabrakan tersebut menyebabkan kedua kaki buatan milik Jimmy patah. Dan di saat Ray hendak menghajar Jimmy, Tips datang dan langsung menyuntikkan perangkat yang bisa menonaktifkan Ray. Setelah Ray berhasil dilumpuhkan, Emil meminta Katie untuk menghabisi Wigan. Tentu saja, Katie menolak dan Emil pun mematikan implan pernapasan Katie untuk membuktikan jika Katie menolak perintahnya, maka ia tidak akan segan-segan menghabisi Katie. Sehingga Katie dengan terpaksa pergi mencari Wigan. Singkat cerita, Katie telah menemukan Wigan yang sedang dikawal oleh pasukan bayaran. Katie berpura-pura meminjam korek gas milik Wigan hanya untuk menyalakan rokok. Setelah itu, Katie sengaja mengebulkan asapnya ke arah Wigan yang ternyata asap itu mengandung bius yang membuat Wigan langsung pingsan. Kembali ke Ray, Emil sengaja menempatkan kesadaran Ray ke simulasi virtual di mana simulasi itu menggambarkan lokasi dermaga saat Ray dan Gina jalan-jalan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian ingatan Ray adalah buatan Emil. Emil terus terang atas bisnisnya sekarang yang memanfaatkan tubuh Ray. Emil menjelaskan rencananya yang seolah-olah dirinya ingin membantu Ray untuk melakukan hal yang benar. Namun Ray pun tidak percaya dan berjanji akan mengambil alih Nenites dari Emil. Emil kemudian mengembalikan Ray kembali kesadarannya dan mulai mengekstrak Nenitesnya untuk membuat ingatannya bahwa Wigan lah yang menghabisi Gina. Di saat itu juga Katie datang. Ia memberitahu Emil kalau Wigan berhasil lolos dari kejarannya. Katie lalu melihat Ray yang sedang disetel ulang untuk menghabisi Wigan. Ia pun diam-diam masuk ke ruangan simulasi dan mulai masuk ke dalam ingatan Ray saat penyanderaan di Mombasa. Sadar kalau Katie ikut campur, Emil pun menyuruh Eric untuk menghapus simulasi Katie. Namun, hal itu tidak mudah karena Katie bersekongkol dengan Wigan untuk mengakses tubuh Ray. Emil akhirnya berhasil menerobos ruang simulasi dan mulai menonaktifkan implan Katie. Namun sayangnya, akses itu ditolak karena implan Katie sudah diambil alih oleh Wigan dan begitu juga dengan Ray. Katie lalu mengeluarkan asap bius agar Emil menjauh dari dirinya. Setelah itu, Katie sengaja meledakkan semua file RST agar Emil tidak bisa lagi mengotak-atik Ray. Di sisi lain, Jimmy dan Tips mulai memasang perlengkapannya untuk melawan Ray.
Setelah itu, Jimmy bertemu dengan Ray dan tanpa basa-basi, mereka pun bertarung. Saat pertarungan itu berlangsung, Tips pun datang dan langsung membantu Jimmy mengalahkan Ray. Namun, tentu saja Ray tidak mudah dikalahkan. Jimmy lalu mengeluarkan ultinya yang membuat lift yang mereka injak menjadi hancur. Hal itu ternyata membuat Tips terjatuh sementara Ray meraih tubuh Jimmy dan menyeretnya jatuh ke bawah. Dalam situasi ini, Ray langsung memukul Jimmy dan membiarkannya mati menghantam Jimmy. Ray yang memiliki immortal bangkit kembali dan akan menghampiri target berikutnya yaitu Emil. Ray lalu melemparkan lengan mekanis Jimmy untuk menghentikan Emil yang mau kabur, di mana Emil mengambil senapan granat dan mulai menembaki Ray. Dengan mudah, Ray menangkap granatnya dan membiarkan meledak. Ledakan yang dihasilkan membuat nenites di tubuh Ray terkuras. Namun sebenarnya itu bentuk regenerasi dari nenites yang mencoba menyatu dengan tubuh Ray. Lalu, Ray menangkap granat berikutnya dan membiarkan dirinya meledak bersama Emil. Beberapa hari kemudian, Wigan kembali menghidupkan Ray dan Wigan memberitahu Ray kalau dirinya berhasil memprogram ulang nenites agar menyatu sempurna dengan tubuh Ray. Setelah itu, Ray kemudian menghampiri Katie yang sedang melamun dan mengajaknya pergi ke arah tanpa tujuan dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film Bloodshot. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian memiliki rekomendasi film lainnya, tinggalkan komen di kolom komentar. Sampai bertemu di alur cerita film selanjutnya.